padahal baru mau diupayakan benar tidaknya lewat mubahalah, kan belum ketahuan apakah fitnah atau tidak. Iya, maksudnya Kok udah bilang ujaran kebencian? ya. Ini ya, saya tengahi. Kalau Pak penasihat hukum, Ya. mungkin latar belakang saksi berbeda dengan Anda dan Profesor ya. Ah. Saksi ini pedagang nasi, disuruh Saksinya pedagang nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebanser dan setanah air di mana saja Anda berada. Sidang Gus Nur kembali digelar. Dan kali ini merupakan sidang ketiga ya dari sekian persidangan yang dijalani oleh Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Persidangan kali ini itu menghadirkan beberapa saksi ya, dan juga pengacara-pengacara Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Di antaranya adalah ya Ahmad Kosinuddin yang memang dari awal ya selalu mendampingi setiap sesi-sesi persidangan daripada Sugi Nur ini. Demikian pula hadir di sini ya Egy Sujana ya sebagai ya tim hukum senior dari Sugi Nur dan Bambang Trimulyono ya. Sebelum-sebelumnya Egy Sujana ini tidak hadir karena ya pada persidangan kedua beliau sudah melakukan ibadah umrah di tanah suci dan hanya sempat berkirim surat. Tetapi ada hal yang kemudian menarik persidangan kali ini, karena ternyata bahwa seorang saksi itu sudah ditanya oleh Egy Sujana dengan gaya bertanyanya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit ya. Kita sendiri bisa membayangkan bagaimana kalau seorang intelektual, seorang ilmuwan, bahkan seorang profesor ya yang kaya dengan berbagai pengalaman, bagaimana dia menyampaikan bahasa-bahasa yang sulit ya, bahasa-bahasa tingkat tinggi, bahasa-bahasa ilmiah. Lalu kemudian ternyata yang ditanya ini adalah seorang pedagang nasi. Ya sontak ya peserta sidang kemudian itu tertawa setelah dia mengatakan bahwa saya ini penjual nasi ya. Akhirnya Egy Sujana kemudian ya rugi-rugi dong ya membuat pertanyaan-pertanyaan sulit, karena ternyata yang ditanya ini adalah seorang pedagang nasi. Dan hakim pun memberikan teguran ya kepada Egy Sujana ya karena terlalu ya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit loh Pak. Sementara yang ditanyanya adalah seorang pedagang nasi. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak ya seperti apa dialog antara Egy Sujana dengan sang saksi yang ini adalah seorang pedagang nasi. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara tidak tabayun ke Pak Jokowi, kenapa saudara kok menekankan kepada terdakwa itu tabayun? Kan saya bilang tadi, saya udah melihat, ya kan, itu asumsi saya terkait Asumsi ya? bahwasanya Sebentar, asumsi ya? bukan terkait Loh, gimana? Tadi kata Tadi bilang asumsi. perlu minum enggak dulu? Kalau perlu minum dulu biar tenang. Asumsi ya? enggak gitu Ya, gimana saya pengen tahu maksudnya, coba. ya kan, kenapa harus kita udah saya di luar konsultasi gubernur presiden ya kan? Ya. Nah, terus dengan ada penjelasan bahwasanya ada yang nanti itu ada halangannya lagi lah. Saudara tahu nggak Bupati Simalungun? Tidak tahu. Nyalon gubernur dia ketahuan jasanya palsu. Saya tidak tahu. Tidak tahu, itu ada faktanya. Jadi kasih kata tahu waktu bupati dia berjasa jadi bupati, waktu gubernur ketahuan Kan sudah jadi presiden. Dulu jadi wali kota, gubernur, Iya. presiden. Saya kasih tahu aja, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ke terdakwa ini saudara. Siap. Kalau saudara kan cuma asumsi tadi karena nggak lihat langsung. Terdakwa ini sudah melakukan proses penelaan melalui teknik wawancara dan keluar bukunya. Saudara tahu nggak buku Jokowi Undercover? Iya, itu sempat viral. Sempat baca nggak di dalamnya? Tidak. Jokowi Undercover 1 baca nggak? Enggak. Jokowi Undercover 2 baca nggak? Enggak. Nah, yang selanjutnya saudara juga perlu tahu. Saudara tahu nggak ini si terdakwa Bambang Trimulyono itu menggugat ketidakabsahan ijazah itu untuk mendapatkan keyakinan publik dan seluruh rakyat Indonesia tentang keberadaan ijazah benar atau tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Saya dapat info. Dapat info? Dapat berita dari media sosial. Saudara kemudian beri dukungan nggak untuk memastikan bahwa benar atau tidak dengan gugatan saudara terdakwa ini? Kan habis itu dicabut. Enggak, waktu pertama saudara tahu kasih dukungan nggak? Enggak ya. Jadi dukungannya khusus untuk polisi biar ngejar dia aja ya. Kalau untuk membuktikan ijazah asli atau tidak enggak saudara dukung ya. Pertanyaannya Negatif terus ya. Negatif terus. Terakhir aja lah, jangan dijawab lagi. Ya saya sudah selesai, kasih Pak Hakim bilang untuk yang lain. Ya, gimana? Pak Nesa bicara seperti itu artinya itu
Nah, asumsi itu, asumsi. Ya. Terakhir saudara, ini biar selesai saja saya. Ya, Bapak Ya. saya. Saudara, ini sudah menjadi terdakwa. Saudara punya empati tidak? Oh ternyata dukungan saudara kok dampaknya jauh. Atau bahkan saudara bangga dan bahagia, atau bersyukur, atau sujud syukur setelah tahu kasus ini naik. Saya ingin Bangga. Terkait di akhir sampai di sini. Kalau kita lihat di komen-komen itu semua orang itu seneng loh kalau Gus Dur itu masuk bui, heran juga ya. Artinya semua kita di jalan hari ini sebelum melakukan hal-hal yang sifatnya itu personal membenci orang, ya kan, harusnya kan di proses dulu lah, gitu. Iya, saudara juga hanya protek dulu tadi ya. Oke, cukup. Anda prihatin. Terima kasih Pak Hakim. Masih lagi? Masih ada? Satu? Ya, terima kasih. Mana ini? Saudara saksi, Siap, Bapak Presiden. tolong diperjelas Gantian lagi Sujana. ujaran kebencian. Bagaimana pengetahuan Anda Gantian lagi Sujana. menggunakan ujaran kebencian dikaitkan dengan motif Anda yang ingin tidak ada pro kontra. Tolong dijelaskan. Gimana Pak Presiden? Ujaran kebencian ini kan awalnya Anda menilai ada ujaran kebencian Ya. dari Gus Nur sama Bang Nopri. Lalu motif Anda supaya tidak ada pro dan kontra. Nah, tolong definisikan apa itu ujaran kebencian. Ngerti nggak pertanyaannya? Dok? Ya. Soalnya ada laporan saudara itu ujaran kebencian. Iya. Kasih saudara mestinya ya. Ini Ya, silakan. kita kerja bahwasanya terkait apa yang ada di akun itu Disuruh mendefinisikan apa itu ujaran kebencian. gitu ya, pengajaran gitu kan. Seharusnya kalau mau melakukan seperti kan kebijakan-kebijakannya saja, tidak akhirnya itu kan bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan gitu Pak. Ya, itu nggak menjelaskan. Kalau saya nanya handphone itu apa, handphone ialah terdiri dari bla 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 bla. Nah sekarang ujaran kebencian itu apa? Ya apa yang ada di konten ini membicarakan bahwasanya Apa yang dikonten? Apa semuanya jadi ujaran kebencian? terkait ijazah. Ya walaupun terkait ijazah, apalagi isinya mubahalah. Mubahalah adalah ada di dalam Al-Quran. Anda tahu nggak ada di dalam surat apa? Enggak pernah. Saya kasih tahu, Ali Imran ayat 61. Itu perintah dari Allah kepada Rasul dalam konteks mempersoalkan sesuatu. Namanya mubahalah. Yang bohong, yang dusta dilaknat. Nah sekarang pertanyaannya dikaitkan dengan ujaran kebencian itu di mana? Apa dan di mana dan bagaimana? Coba jelaskan. Ya, apa yang menjadi persoalan? Ya, kembali lagi apa yang sesuai dengan yang ada dalam Iya, persoalannya. ujaran kebencian itu apa? Anda nggak ngerti berarti. Saya ingin jelas. Ujaran kebencian adalah Ada sebuah fitnah. ya, fitnah apa? Fitnah itu nggak sesuai dengan fakta. Ya ini bila tidak sesuai dengan fakta. Iya. Berarti fitnah. Iya. Padahal baru mau diupayakan benar tidaknya lewat mubahalah. Kan belum ketahuan apakah fitnah atau tidak. Iya, maksudnya Kok udah bilang ujaran kebencian? ya, Gini ya, saya tengahi. Kalau Pak penasihat hukum, Ya. mungkin latar belakang saksi berbeda dengan Anda dan Profesor ya. Ah. Saksi ini pedagang nasi, disuruh Saksinya pedagang nasi. Jadi ini loh, saudara mau tanya, saudara tanya, saudara mau tanya. Nah itu aja gitu deh. Pak itu Tanya nggak? Saudara mau tidak yang ditanya? ya teman saya mengerti. ya Oke, apa? saudara, Iya. saudara tahu. Kamu tahu siapa? Ya, jadi kalau kita simak ya persidangan kali ini betul-betul ya luar biasa dan ya satu hal yang kemudian juga pun ya karena ya persidangan ini kali ini ya ini baru lucu persidangannya karena ternyata Egy Sujana ya dengan bersusah-susah payah membuat pertanyaan-pertanyaan sulit ya mencecar saksi dengan pertanyaan-pertanyaan berkelas ya tingkat tinggi hingga dia juga kemudian sempat ditegur oleh hakimnya ya karena membuat pertanyaan-pertanyaan sulit. Baru ternyata yang ditanya ini adalah seorang pedagang nasi. Aduh, rugi dong kita membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, ini Egy Sujana maupun Ahmad Kosinudin ini tidak paham betul bagaimana situasi saksi itu sendiri, siapa saksi itu sendiri, seperti apa ya kepribadian yang dimiliki hingga taraf pendidikannya ya. Dia tidak menyangka bahwa saksi ini adalah seorang pedagang nasi. Akhirnya ya persidangannya ya sepertilah orang melawak ya. Dan itulah yang terjadi dari persidangan ketiga kali ini ya betul-betul lucu ya, tidak seperti biasanya
ya pada persidangan sebelumnya itu berlangsung dengan begitu tegang ya, sangat ya kelihatannya keras ya situasinya, tetapi kali ini hal yang berbeda. Kita akan menunggu akan seperti apa nanti pada persidangan keempat ya, dan bagaimana proses ya, semoga persoalan ini akan cepat selesai dan ada kepastian hukum terkait dengan persoalan yang telah menyita perhatian publik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.